Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kita hari ini insyaallah kita akan membahas syubhat yang ke-7 dan syubhat yang ke-8 yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Kasyfus Syubuhat. Dan kita akan membaca syarahnya yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Ad-Doktur Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Ya. Syubhat yang ke-7. Bismillah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, fa in qala, dan seandainya orang musyrik ini berkata, ana la usyriku billahi syai'a, aku tidak menyekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Hasya wa kalla, sekali-kali tidak. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Walakinnal liltija'a, akan tetapi berlindung ilas solihina, kepada orang-orang soleh, laisa bisyirkin, bukanlah kesyirikan. Fakul, maka katakanlah, lahu, kepada orang tersebut, idza kunta tukirru, kalau kamu menetapkan, annallaha, bahwasanya Allah, harrama syirka, mengharamkan syirik, a'zama, lebih besar, min tahrimiz zina, dari pengharaman zina, wa tukirru, dan kamu menetapkan, annallaha, bahwasanya Allah, la yaghfiruhu, tidak akan mengampuni syirik. Fama hadzal amru, maka apakah urusan ini, maksudnya syirik, alladzi harramahullahu, yang Allah haramkan, wa dzakara annahu la yaghfiruhu, dan menyebutkan bahwa Allah tidak mengampuninya. Fa innahu la yadri, maka orang ini tidak tahu. Fakul, maka katakanlah, lahu, kepadanya, kaifa tubarri'u nafsaka, bagaimana engkau membebaskan dirimu, minasyirki, dari kesyirikan, wa anta la ta'rifuhu, sedangkan kamu tidak mengetahui apa itu syirik. Am kaifa yuharrimullahu alaika, atau bagaimana Allah mengharamkan atas kamu, hadza, kesyirikan, wa yadhkuru annahu la yaghfiruhu, dan Allah menyebutkan bahwa Allah tidak akan mengampuninya. Wala tas'alu anhu,
sedangkan kamu tidak menanyakan apa itu syirik. Wala ta'rifuhu, dan kamu tidak mengetahuinya. Atazunnu, apakah kamu menyangka annallaha yuharrimuhu, bahwa Allah mengharamkan syirik, wala yubayyinuhu lana, dan Allah tidak menjelaskan kepada kita apa itu syirik. Fa in qala, nah ini subhat yang ke-8-nya. Nah, sampai situ subhat yang ke-7 ya. Jadi di dalam syubhat yang ke-7 ini orang yang meminta perlindungan kepada orang yang sudah meninggal, mereka menyangka bahwa itu bukan kesyirikan. Sehingga mereka mengatakan, kami tidak melakukan kesyirikan. Kami tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Dan apa yang kami lakukan bukan kesyirikan. Maka di sini saya memberikan beberapa bantahan terhadap syubhat ini. Yang pertama adalah jelaskan apa itu syirik. Ya, kamu mengatakan bahwa kamu tidak melakukan kesyirikan. Berarti kamu itu takut kepada kesyirikan. Sehingga apa yang kamu lakukan, kamu katakan bukan kesyirikan. Di sini menggunakan kata-kata hasya wa kalla. Kalau bahasa Indonesia amit-amit itu ya. Hasya wa kalla, amit-amit saya melakukan kesyirikan gitu. Berarti kan dia takut kepada kesyirikan. Sehingga dia mengatakan apa yang dia lakukan bukan kesyirikan. Nah, bantahannya pertama kata Syekh adalah apa? Coba jelaskan dulu apa itu kesyirikan. Saya dengan kamu kan sepakat. Yang namanya syirik itu dosa paling besar. Lebih besar daripada zina. Yang namanya syirik itu Allah tidak akan mengampuni. Kalau sampai mati belum taubat dari syirik, Allah tidak akan mengampuni. Sepakat ini? Nah, sekarang jelaskan apa itu syirik. Kalau dia menjawab, saya tidak tahu. Kalau dia menjawab apa? Saya tidak tahu apa itu syirik. Nah, maka kita katakan, kalau kamu tidak tahu apa itu syirik, lalu kenapa kamu mengatakan, saya tidak melakukan kesyirikan? Jangan-jangan yang kamu lakukan itu kesyirikan. Dan kamu katakan bukan kesyirikan karena kamu tidak mengetahui itu kesyirikan. Ya, kalau dia mengaku memang tidak tahu apa itu syirik, nah ini mudah. Kita jelaskan bahwa itu adalah merupakan kesyirikan. Kemudian bantahan yang kedua, kita tanyakan kepada dia. Jadi dia mengatakan bahwa saya tidak melakukan kesyirikan karena kesyirikan itu dosa paling besar. Allah tidak akan mengampuninya. Maka kita katakan kepadanya, apa mungkin Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan syirik adalah dosa paling besar, kemudian Allah Ta'ala tidak menjelaskan apa itu syirik. Sehingga kamu katakan saya tidak tahu apa itu syirik. Ya, ketika Allah Ta'ala mengharamkan zina, nah, kamu tahu apa itu zina. Ketika Allah Ta'ala mengharamkan mencuri, kamu tahu apa itu mencuri. Nah, ini dosa-dosa di bawah syirik. Sekarang Allah Ta'ala mengharamkan syirik. Ini dosa paling besar, Allah tidak akan mengampuni. Lantas Allah tidak menjelaskan apa itu syirik. Apa mungkin seperti itu? Maka tentu jawabannya apa? Tidak mungkin. Dosa-dosa di bawah syirik aja dijelaskan. Bentuknya apa, ketentuannya apa, hukumannya apa.
Masa yang paling besar tidak dijelaskan. Nah, kalau kamu tidak tahu dan kamu yakin bahwa Allah itu pasti menjelaskan, jadi yang salahnya adalah kamu. Kenapa kamu tidak mempelajarinya? Tidak menanyakan ke orang lain apa itu syirik. Tidak berusaha mencari tahu apa itu syirik. Sampai perbuatan syirik, kamu sangka itu bukan kesyirikan. Ini syubhat yang ketujuh ini menjelaskan kepada kita bahwa yang pertama, orang melakukan kesyirikan, sebagian mereka itu karena memang tidak tahu apa itu kesyirikan. Tapi yang jadi masalah adalah apa berhenti di titik situ? Oh, saya sih nggak tahu ini kesyirikan. Maka arahan dari Syekh di sini, ketidaktahuan terhadap kesyirikan ini bukan alasan pembenaran atau pembolehan terhadap kesyirikan. Jadi mengetahui tentang kesyirikan adalah sesuatu yang wajib atas setiap muslim. Kenapa? Karena ini dosa paling besar, dosa nomor 1. Jadi kalau seandainya seorang itu belajar tentang dosa-dosa besar, belajar tentang apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, yang pertama harus dia pelajari syirik sebelum pelajari yang lain. Karena ini yang paling besar. Yang lainnya yang di bawah syirik, seandainya dia melanggar dosa tersebut, Allah masih membukakan pintu ampunan walaupun dia tidak bertaubat. Tapi untuk syirik ini Allah tidak akan mengampuninya. Sehingga keadaan kamu tidak tahu ini adalah kesyirikan, itu tidak akan menjadi sebab termaafkannya perbuatan kamu. Ya, maka syirik ini ya termasuk sesuatu yang memang tidak ada uzur, orang tidak mengetahuinya. Kalau memang dia tidak tahu, maka kenapa tidak belajar? Kenapa tidak mempertanyakannya? Ini yang pertama ya. Pelajaran pertama dari syubhat yang ketujuh ini adalah bahwa sebagian orang melakukan kesyirikan, alasan mereka apa? Tidak tahu. Kemudian alasan ini tidak dibenarkan. Alasan ini tidak menjadi uzur untuk kemudian dia dimaafkan dalam kesyirikannya tersebut. Kenapa? Karena ini yang pertama harus diketahui oleh setiap muslim. Apa itu tauhid, apa itu syirik, apa saja perkara-perkara yang merupakan kesyirikan. Nah, dia tidak mempelajarinya. Dia tidak menanyakannya. Dia tidak berusaha untuk mencari tahu. Maka tidak pantas dia mengetahui larangan-larangan yang lain kalau ini dia tidak tahu. Kemudian yang kedua, pelajaran dari syubhat yang ketujuh ini bahwa minta perlindungan kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal ini merupakan kesyirikan. Ini merupakan kesyirikan. Ini sudah dibahas dalam syubhat-syubhat sebelumnya. Ya. Berdoa, meminta pertolongan. Ini sekarang minta perlindungan. Maka ini adalah jelas kesyirikan. Nah, kemudian bersambung kepada syubhat yang ke-8. Syubhat yang ke-8 ini sambungan dari syubhat yang ke-7. Tadi syubhat yang ke-7, orang ini apa? Tidak tahu apa itu kesyirikan. Nah, syubhat yang ke-8, dia merasa tahu tentang kesyirikan.
Saya minta perlindungan kepada orang saya sudah meninggal, itu bukan kesyirikan. Nah, tadi kan bantahannya apa? Sobat yang ke-7. Jelaskan apa itu syirik. Cuma dalam sobat yang ke-7, ini orang yang, saya nggak tahu apa itu syirik. Nah, maka kita jelaskan, ini kesyirikan dan kamu harus belajar apa itu kesyirikan. Nah, sobat yang ke-8, ini jawaban orang yang mengatakan, saya tahu apa itu syirik. Maka sobat yang ke-8, Syekh mengatakan, rahimahullah ta'ala, fa'in qala, seandainya dia mengatakan, asyirku, kesyirikan itu, ibadatul asnami, adalah menyembah berhala. Wa nahnu, dan kami, la na'budul asnama, tidak menyembah berhala. Ini orang soleh loh, bukan berhala. Jadi sobat ke-8 ini untuk orang yang menjawab pada sobat yang ke-7 dengan merasa tahu. Saya berlindung kepada orang yang sudah meninggal, orang soleh ini bukan kesyirikan. Memang kamu tahu apa itu kesyirikan? Iya, saya tahu kesyirikan. Syirik itu menyembah berhala. Dan ini bukan berhala ini. Ini orang soleh, bukan berhala. Paham ya? Kalau dalam ilmu usul fikih itu, al-jahlu naw'ani. Yang namanya bodoh ada 2 perkara. Yang pertama, jahlun basitun. Bodoh yang sederhana. Bodoh yang sederhana itu ketika ditanya, dia jawab, saya tidak tahu. Nah, ini kebodohan yang sederhana, yang ringan. Karena si orangnya tahu, dia tidak tahu. Gitu. Ketika dia sadar bahwa dirinya tidak tahu, ini ringan urusannya. Adapun yang kedua adalah al-jahlul murakkabu. Al-jahlul murakkabu itu kebodohan, tetapi orangnya tidak merasa bodoh. Dia merasa tahu, padahal apa yang dia tahu itu adalah salah, tidak sesuai dengan apa yang semestinya dia ketahui. Nah, ini jahil murakkab, kebodohan yang berlipat-lipat. Pertama, dia bodoh karena nggak tahu masalahnya. Yang kedua, dia bodoh karena nggak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Ini yang sulitnya ini. Nah, pada sobat yang ke-8 ini tipe jahal murakkab. Dia mengatakan saya tahu syirik. Syirik itu menyembah berhala. Sehingga kepada orang soleh ini bukan syirik. Syirik itu kalau menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal gitu ya. Ada patungnya. Ini bukan, ini kepada orang soleh. Fakul, maka katakanlah lahu kepadanya, ma makna ibadatil asnami, apa arti menyembah berhala? Jadi yang dimaksud dengan menyembah berhala itu apa? Oke, syirik itu menyembah berhala, tapi jelaskan apa itu menyembah berhala. Atau zunnu, apakah kamu menyangka annahum, bahwa para penyembah berhala, orang-orang musyrikin dahulu, para penyembah berhala, yang takiduna, mereka meyakini, anna tilkal ahsyaba, bahwa kayu-kayu tersebut, itu patung yang terbuat dari kayu, wal ahjaro, dan batu-batu tersebut, maksudnya patung yang terbuat dari batu, takhluku, bisa menciptakan, wa tarzuku, dan bisa memberi rizki, wa tudabbiru, dan bisa mengatur, amro man da'aha, urusan orang yang berdoa kepadanya. Fahadha yukadzibul Qur'an. Kalau seperti ini yang kamu yakini, maka ini didustakan oleh Al-Quran.
Wa in qala, dan seandainya dia menjawab, huwa man qasada khosyabatan. Orang musyrik itu yang menyembah kayu. Maksudnya berhala dari kayu. Au hajaran atau batu. Au binyatan ala qabrin au ghairihi, atau bangunan yang ada di atas kuburan atau yang lainnya. Yada'una dzalika, mereka berdoa kepada berhala-berhala tadi, wa yadhbahuna lahu, dan mereka menyembelih untuk berhala tadi, wa yaquluna, dan mengatakan, innahu yuqarribuna ilallahi zulfa, sesungguhnya berhala ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Wa yadfa'ullahu anna bi barakatihi, dan Allah Ta'ala akan menolak bahaya dari kami dengan keberkahan berhala tersebut. Au yu'tina, atau memberikan rahmat, keselamatan, bi barakati, dengan berkah berhala tersebut. Fakul, maka katakan kepada orang tersebut, sodakta, kamu benar. Wa hadza huwa fi'lukum, dan ini yang kalian kerjakan, indal ahjari, pada berhala dari batu, wal abniyati, dan bangunan-bangunan, allati alal kuburi, yang ada di atas kuburan, wa ghairiha, dan yang lainnya. Fahadza, maka orang ini aqarra, telah menetapkan, anna fi'lahum, bahwa perbuatan mereka, hadza ini, huwa ibadatul asnam, itu adalah penyembahan berhala. Fahuwal matlubu, ini yang diinginkan. Maksudnya begini. Jadi pada subat yang ke-8, orang musyrik ini mengatakan syirik itu adalah menyembah berhala. Nah, maka kita tanyakan kepadanya, apa arti menyembah berhala? Maka dia akan memberikan jawaban, salah satu di antara dua jawaban. Mati, bedanya apa? Maka saya mengatakan, fahuwal matlub, ini yang kita inginkan, yaitu didapatkannya titik temu untuk memahamkan kepada dia bahwa yang kamu lakukan ini adalah kesyirikan. Jadi kesyirikan betul adalah menyembah berhala, tetapi apa maksud menyembah berhala itu? Ketika dikatakan menyembah berhala itu adalah berdoa kepada berhala, meminta kepada berhala, dengan keyakinan bahwa Allah lah yang mengabulkan permintaannya, Allah lah yang mengabulkan doanya, sementara berhala ini hanya sekedar wasilah. Maka kalau seperti itu keadaannya, tidak dibedakan antara batu, pohon, kemudian orang yang sudah meninggal, mau dia itu nabi, mau dia itu orang soleh, mau dia itu wali, bahkan kepada malaikat sekalipun, tidak ada perbedaannya. Maka semuanya sama-sama merupakan makna dari penyembah berhala, walaupun objeknya apa? Berbeda-beda. Ya. Kemudian wa yuqalu lahu aidan, dan dikatakan juga kepada dia, qauluka, perkataan kamu, asyirku ibadatul asnami, syirik itu adalah menyembah berhala. Hal muraduka, apakah maksudmu? Anna syirka makhsusun bihadza, apakah maksud kamu bahwa kesyirikan ini khusus menyembah berhala saja? Wa anna li'timada 'ala sholihina, dan bahwa bersandar kepada orang-orang soleh, wa du'aahum, dan berdoa kepada orang-orang soleh, la yadkhulu fi dzalika, tidak masuk dalam kesyirikan. Fahadza, kalau seperti ini yang kamu maksud dari menyembah berhala itu hanya kepada berhala, adapun kepada orang soleh tidak termasuk menyembah berhala. Yarudduhu ma dzakarallahu fi kitabihi, kalau ini yang kamu maksud,
maka perkataan kamu ini dibantah oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Min kufri, tentang kekufuran, man ta'allaku 'alal malaikati, orang yang bergantung kepada malaikat, aw Isa, atau kepada Nabi Isa, awis solihin, atau kepada orang-orang soleh. Jadi kalau perkataan kamu syirik itu adalah menyembah berhala, maksudnya adalah hanya kepada berhala yang terbuat dari batu atau dari kayu, ya, sementara kepada manusia yang sudah meninggal ini bukan menyembah berhala, tidak termasuk arti menyembah berhala. Maka apa yang kamu pahami ini salah. Ini dibantah oleh Al-Quran, dibantah oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kekufuran orang-orang yang menyembah Nabi Isa, menyembah malaikat, atau menyembah orang-orang soleh. Nanti akan kita lihat di dalam sarahnya, ayat-ayatnya. Kemudian, fala budda an yukirra laka, maka dia mesti menetapkan kepada kamu, anna man asyraka fi ibadatillahi, bahwa orang yang melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah, ahadan, dengan seseorang, minas solihina, dari orang-orang soleh, lahuwa syirku, maka itu adalah kesyirikan, al-madhkuru fil Qur'ani, yang disebutkan dalam Al-Quran, wa hadha huwal matlubu, dan inilah yang diinginkan. Kalau kamu menganggap bahwa kesyirikan itu adalah menyembah berhala, maksud kamu adalah syirik itu khusus menyembah batu dan kayu saja, karena kebanyakan kan patung terbuat dari apa? Kayu atau batu. Yang namanya syirik itu cuma itu tok itu. Kepada yang lain enggak, maka itu salah. Karena Al-Quran telah menyebutkan tentang jenis-jenis kesyirikan. Maka kalau sudah dijelaskan begitu, kemudian dia akan merubah bahwa yang dimaksud dengan menyembah berhala itu adalah apa? Melakukan penyembahan kepada siapapun dari makhluk ini. Mau itu kepada batu, atau kayu, atau malaikat, atau nabi, atau orang soleh, atau orang wali. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Nah, kalau dia sudah bisa menyebutkan itu, maka inilah yang diinginkan. Karena apa yang dia jelaskan, itu sudah menjawab tentang subhat dia. Jadi jawaban dia, itu sudah menjadi bantahan untuk subhat dia sendiri. Nah, kamu kan sekarang sudah sampai kepada titik temu bahwa yang namanya apa? Menyembah berhala itu termasuk menyembah nabi, menyembah orang soleh, menyembah wali, menyembah malaikat. Pokoknya selain Allah. Itu masuk kepada mana? Menyembah berhala. Nah, berarti yang kamu lakukan, minta perlindungan atau bersandar kepada orang yang sudah mati, itu termasuk menyembah berhala atau bukan? Maka dengan sendirinya dia akan menjawab, iya. Alhamdulillah, ini dia sudah bisa membantah syubhatnya dengan apa yang dia temukan dari penjelasan kita. Wasirul mas'alati, dan rahasia masalah ini, annahu idza qala, bahwa dia seandainya berkata, ana la usyriku billahi, aku tidak menyekutukan Allah. Faqul lahu, maka katakan kepadanya, wa masyirku billahi, apa itu kesyirikan kepada Allah? Fassirhu li, jelaskanlah itu kepadaku. Fa in qala, kalau dia menjawab, huwa ibadatul asnami, syirik itu adalah menyembah berhala. Faqul, maka katakan kepadanya, wa ma makna ibadatil asnami, apa arti menyembah berhala? Fassirha li, jelaskan itu kepadaku. Fa in qala ana la a'budu illallah, aku tidak menyembah kecuali kepada Allah. Faqul, maka katakanlah, ma makna ibadatillahi, apa arti ibadah kepada Allah? Fassirha li,
jelaskanlah itu kepadaku. Fa in fassaraha bima bayyanahul Qur'anu. Kalau dia menyembah kalau dia menjelaskan itu semua, menjelaskan apa itu menyembah berhala, apa itu beribadah kepada Allah, dia menjelaskan bima bayyanahul Qur'anu, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Qur'an. Fahuwal matlubu, maka itu yang diinginkan. Artinya syubhat dia telah terjawab oleh dia sendiri. Wa illam ya'rifu, kalau dia tidak mengetahui apa itu penjelasannya, enggak tahu apa itu menyembah berhala, enggak tahu apa itu beribadah kepada Allah, fa kaifa yadda'i syai'an wa huwa la ya'rifuhu, maka bagaimana dia mengakui sesuatu sementara dia tidak mengetahuinya. Bagaimana dia mengakui bahwa aku tidak beribadah kecuali kepada Allah, sementara dia tidak mengerti apa yang dimaksud dengan ibadah kepada Allah. Apakah beribadah kepada Allah itu adalah ibadah yang kepada Allah walaupun tercampuri kesirikan, itu yang kamu maksud? Maka bukan itu yang dimaksud. Itu bukan beribadah kepada Allah. Itu namanya kesirikan. Wa in fassara, dan seandainya dia menjelaskan dzalika, itu semua, bi ghairi ma'nahu, dengan selain maknanya, bayyantalahu, maka kamu jelaskan kepadanya al-ayatil wadihati, ayat-ayat yang jelas, fi makna syirki billahi, tentang makna syirik kepada Allah, wa ibadatil authani, dan beribadah kepada berhala-berhala, wa annahu alladhi yaf'alunahu, dan bahwasanya ini yang mereka kerjakan, fi hadzal zamani bi'ainihi, pada zaman ini persis sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang dahulu. Jadi orang-orang musyrikin dahulu itu perlakuan mereka kepada berhala sama dengan perlakuan orang-orang sekarang kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal. Sama. Itu apa? Tujuannya kepada Allah, ini hanya sekedar wasilah saja. Jadi sama, cuma objeknya beda. Objeknya beda. Wa anna ibadatallahi wahdahu, dan bahwasanya beribadah kepada Allah semata, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya, hiyallati yunkiruna 'alaiha, itu yang mereka, hiyallati yunkiruna 'alaina, itu yang mereka ingkari. Jadi orang-orang musyrikin dahulu dan sekarang sama, mengingkari kepada kita ahli tauhid adalah dalam urusan bahwa yang namanya ibadah itu harus kepada Allah semata, nggak boleh melibatkan yang lain gitu. Orang-orang musyrikin dahulu nggak mau berdoa itu hanya kepada Allah saja, nggak mau meninggalkan berdoa kepada berhala walaupun tujuannya kepada Allah, mereka nggak mau. Nah, kalau ada orang sekarang sudah murnikan doamu kepada Allah, jangan minta lagi kepada orang soleh, jangan minta lagi ke kuburan, jangan minta lagi kepada Nabi. Maka kalau seandainya mereka mengatakan, oh saya nggak mau, kan yang penting tujuannya kepada Allah Ta'ala, maka kita katakan kalau gitu persis kamu seperti orang musyrikin dahulu. Sama-sama nggak mau kalau memberikan doa hanya kepada Allah semata. Wa yasihuna, dan orang-orang sekarang, orang-orang musyrikin sekarang, mereka akan berteriak. Kama soha ikhwanuhum, sebagaimana berteriaknya saudara-saudara mereka, yaitu musyrikin terdahulu. Ketika Nabi SAW dan para sahabat melarang mereka dari berdoa kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal, walaupun tujuannya kepada Allah Ta'ala, apa sikap mereka? Orang-orang musyrikin dahulu ini berteriak lantang. Berteriak lantang. Apa? Ataja'alul alihata ilahau wahida. Apakah kamu menginginkan Tuhan-Tuhan yang banyak ini difokuskan menjadi satu? Lantang mereka berteriak. Bahkan bukan cuma berteriak, apa? Menggunakan kekerasan. Ada sahabat yang dibunuh, ada sahabat yang disiksa, ada sahabat yang diintimidasi. Sampai akhirnya
terusir. Nah, kalau orang sekarang gimana? Yang datang ke kuburan, oh nggak boleh, ini syirik. Syirik gimana? Tujuan doanya kepada Allah Ta'ala. Ya kalau tujuan kepada Allah Ta'ala, langsung aja kepada Allah Ta'ala mintanya, nggak usah lewat sini. Apa yang akan mereka lakukan? Akan berteriak, menentang kita. Bahkan, kalau kita terus mengingkari mereka, mereka akan apa? Ya, akan menyerang kita. Memerangi kita. Jadi kalau begitu, kasusnya apa? Sama. Walaupun objeknya beda. Jadi apa bedanya antara orang sekarang dengan orang terdahulu? Ya ada bedanya. Apa bedanya? Beda orangnya, beda waktunya. Tapi akidahnya sama. Yang penting akidahnya itulah. Haitsu qalu, di mana orang-orang musyrikin dahulu mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida, apakah Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu saja? Jadi kami kalau berdoa hanya kepada Allah saja, nggak boleh manggil-manggil lagi selain Allah Ta'ala. Apa ini yang diinginkan oleh Muhammad? Inna hadza la syai'un ujab, sungguh ini adalah perkara yang mengagetkan bagi kami. Karena sudah turun-temurun, berabad-abad berdoanya itu kepada Allah, juga kepada berhala-berhala ini, walaupun tujuannya tetap kepada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian Asy-Syarih Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan beliau menjelaskan, yubayyinu asy-syaikhu rahimahullahu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan di dalam dua syubhat ini, anna syirka laisa maksuran ala ibadatil asnami, bahwa yang namanya kesyirikan itu tidak terbatas kepada menyembah berhala. Li'annal musyrikin al-awwalina, karena orang-orang musyrikin terdahulu, minhum diantara mereka man ya'budul malaikata, ada yang menyembah malaikat. Wal malaikatu aslahus solihina, dan malaikat itu lebih soleh daripada orang-orang soleh dari kalangan manusia. Kalau kepada malaikat yang lebih soleh daripada orang soleh manusia itu tidak boleh, maka terlebih lagi kepada orang soleh dari kalangan manusia. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 26 sampai 29. Subhanahu bal ibadum mukramun. Maha suci Allah. Yang benar malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Jadi malaikat itu bukan Tuhan. Bukan berhak terhadap ibadah. Mereka itulah hamba, punya kewajiban beribadah. Tetapi mereka adalah hamba yang dimuliakan. La yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak akan mendahului firman Allah Ta'ala. Bahkan mereka akan melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, malaikat, dan apa yang ada di belakang malaikat. Wala yashfa'una illa liman irtada. Dan malaikat tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Wa hum min khasyatihi musyfiqun. Dan malaikat itu sangat takut kepada Allah Ta'ala. Wa may yakul minhum inni ilahum min dunihi, maka barang siapa yang mengatakan di antara mereka sesungguhnya aku adalah Tuhan selain Allah, fadzalika najzihi jahannam, maka orang itu akan kami balas dengan jahannam. Kadzalika najzidz zalimin, demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim. Jadi di akhir ayat-ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang yang mengatakan malaikat itu boleh bagi kita berdoa kepada malaikat. Yang penting tujuannya kepada Allah.
Yang memperlakukan malaikat seperti patung dari batu. Sebagai wasilah. Yang penting tujuannya kepada siapa? Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menjelaskan bahwa orang ini akan Allah balas dengan Jahannam. Orang yang memiliki keyakinan seperti ini. Kemudian Allah mengatakan ini adalah orang-orang zalim. Orang-orang zalim maksudnya apa? Orang-orang musyrik. Ya, jelas ayat ini menyebutkan bahwa kepada selain batu dan pohon pun sama syirik. Yang penting kepada selain Allah Ta'ala. Termasuk kepada malaikat. Itu juga syirik. Nah, yang menjadi dalil tentang kesyirikannya apa tadi? Pertama Allah akan membalasnya dengan Jahannam. Yang kedua Allah menyebutnya sebagai orang-orang yang zalim. Zalim itu maksudnya apa? Musyrik. Kemudian wa minhum man ya'budus solihina, dan di antara orang-orang musyrikin dahulu ada juga yang menyembah orang-orang soleh. Jadi jangan sampai punya pikiran orang-orang musyrikin zaman Nabi dulu itu hanya menyembah patung dari batu atau kayu. Salah itu. Ada di antara mereka yang menyembah malaikat. Ada juga yang menyembah orang-orang soleh dari kalangan manusia. Wadzalika fi qaulihi, dan itu dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Isra ayat 57. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Mereka ini orang-orang soleh yang orang-orang musyrik berdoa kepada mereka. Gimana keadaan orang-orang soleh yang orang-orang yang dijadikan sebagai sembahan oleh orang-orang musyrik? Ternyata keadaan mereka itu, mereka mencari pendekatan kepada Allah Ta'ala. Mereka berupaya mendekati Allah Ta'ala. Siapa yang lebih dekat di antara mereka kepada Allah, dan mereka berharap rahmat Allah, dan mereka takut terhadap azab Allah Ta'ala. Jadi ayat ini menjelaskan orang-orang musyrikin dahulu ada di antara mereka yang menyembah kepada orang soleh. Nah, yang kamu lakukan sekarang, zaman sekarang ini, katanya minta perlindungan untuk bersandar kepada orang soleh bukan kesyirikan. Nah, ini dalam Al-Quran disebutkan. Ternyata itu adalah apa? Kesyirikan. Dan itu juga dilakukan oleh sebagian orang musyrikin dahulu. Jadi kamu punya sanadnya. Sampai orang dulu itu ada sanadnya. Nyambung, turun-temurun ya. Dari mereka ternyata. Ada pendahulunya. Ada salafnya. Tapi salaf yang musyrik. Makanya kita mengatakan apa? Memahami Quran Sunnah dengan pemahaman as-salafus soleh. Pakai soleh. Walaupun kalau para ulama menyebutkan kita mengikuti salaf, ya maksudnya salafus soleh. Dan orang-orang musyrikin sekarang juga punya salaf, tapi salaf musyrik. Bukan as-salafus soleh, tapi as-salaful musyrik. Itu Abu Jahal, Abu Lahab, dan teman-temannya. Kila dikatakan, innaha, sesungguhnya ayat ini nazalat turun fi man ya'budu Uzairan. Turun menjelaskan tentang orang yang menyembah Uzair. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi ya. Yang mengatakan Uzair adalah anak Allah, sehingga mereka menyembah Uzair. Wal Masiha, dan menyembah Al-Masih Nabi Isa alaihissalam. Siapa mereka? Orang-orang Nasrani. Iya, Uzair wal Masih minal anbiya'i, dari kalangan para nabi. Wakila, dan dikatakan juga nazalat, ayat ini turun fi qaumin, ya, pada kaum kanu ya'budunal jinna, mereka menyembah jin. Fa aslamal jinnu, lalu jinnya masuk Islam. Walam ya'lam man ya'buduhum minal insi annahum aslamu. Sementara manusia yang menyembah jin tersebut tidak tahu kalau jin yang mereka sembah ternyata sudah masuk Islam. Kasihan ini.
Ya, kemudian wal maqsudu min dzalika, dan maksud dari itu annallaha, bahwasanya Allah dzakara menyebutkan annal musyrikin al awwalina, bahwa orang-orang musyrik terdahulu, minhum man ya'budul asnama, di antara mereka ada yang menyembah berhala, wal asjaro, ada yang menyembah pohon atau kayu, wal ahjaro, ada yang menyembah batu, wa minhum, dan di antara mereka man ya'budul anbiya awas solihin, ada juga yang menyembah para nabi dan orang-orang soleh, wa sawwa bainahum, dan Allah menyamakan antara mereka, menyamakan antara yang menyembah batu, pohon dengan orang yang menyembah nabi dan orang soleh. Allah Ta'ala samakan fil hukmi, dalam hukum. Wa hakama alaihim bil kufri wasyirki, dan Allah menghukumi mereka dengan kesyirikan dan kekufuran. Mereka itu orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Wa anta ayyuhal musyabbih, dan kamu wahai orang-orang yang memiliki syubhat, turidu an tufarriqo, kamu ingin membedakan baina man abadal asnama, antara orang yang menyembah berhala, wa man abadas solihina, dan orang yang menyembah orang soleh. Allah menyamakan sementara kamu ingin membedakan. Fatufarriqu baina ma jama'allahu, maka kamu membedakan antara perkara-perkara yang Allah menyamakannya. Benar apa salah kalau begitu? Ya salah. Wa hadza minal muhaddati lillahi azza wa jalla, maka ini termasuk dari menentang kepada Allah Ta'ala. Allah menyamakan, kamu membedakan. Ini berarti kamu menentang Allah ini. Wa hadza wajhu raddi hadhihi syubhati, dan ini adalah bentuk membantah syubhat ini, haitsu tubayyinu, di mana kamu menjelaskan annahu la farqa baina syirkil awwalina, bahwasanya tidak ada perbedaan antara kesyirikan orang-orang dahulu, wa syirki haula'i, dan kesyirikan mereka, itu orang-orang yang sekarang, alladzina yadda'unal islama, yang mengaku Islam. Ya, itu bedanya. Orang-orang yang musyrikin dahulu berada di barisan musuh Rasulullah SAW dan tidak mau mengakui Muhammad sebagai nabi atau rasul mereka. Sementara orang-orang musyrikin sekarang berada di barisan orang-orang yang mengakui Muhammad sebagai nabi dan rasul. Tapi bahayanya lebih bahaya mana ya? Menghadapi musuh yang terang-terangan memerangi kita, atau menghadapi musuh yang dia nampaknya teman dekat kita ini? Mana yang lebih bahaya? Ini musuh dalam selimut, betul ini. Ini yang lebih berbahaya. Jadi kesyirikan orang-orang sekarang lebih berbahaya dibandingkan dengan kesyirikan orang-orang dahulu. Jadi kesyirikan orang dahulu itu jelas, siangnya malamnya jelas, bisa dibedakan. Tapi kalau kesyirikan orang sekarang, siang malam sama aja, gitu. Gak bisa dibedakan. Itu bahayanya di situ. Wahum ya'budunal kuburo, mereka menyembah kuburan, wal auliya, dan para wali, was solihina, dan orang-orang soleh, li'annahum la ya'rifuna, karena mereka tidak mengetahui anna hadza syirkun, bahwa ini adalah kesyirikan. Wa hadhihi natijatul jahli, yang saya katakan tadi, ini adalah hasil dari kebodohan, ketidaktahuan mereka bi aqidati tauhidis sahihati, tentang akidah tauhid yang benar, wal jahli, dan kebodohan bima yudadduha, tentang lawanan tauhid yang benar, itu apa? Kesyirikan. Minasyirki, yaitu kesyirikan. Fa inna man la ya'rifu syirka, maka sungguhnya orang yang tidak mengetahui kesyirikan, yaqa'u fihi, dia akan terjerumus dalam kesyirikan, wa huwa la yadri, dan dia tidak mengetahuinya. Wa min huna, maka dari sini tattadhihu, menjadi jelas,
daruratul inayati, darurat untuk memperhatikan bidirasatil aqidatis sahihati, pembelajaran akidah yang benar, wa ma yudaduha, dan lawanan akidah yang benar. Jadi di samping pesan yang disampaikan, di samping tentang syubhat dan kesyirikan yang dilakukan oleh pemilik syubhat dalam syubhat ke-7 ke-8 ini, ada pesan penting yang ingin disampaikan oleh al-muallif, yaitu apa? Tentang pentingnya kita mempelajari tauhid dan syirik. Tentang pentingnya kita mempelajari akidah yang benar dan akidah yang batil. Jadi belajar bukan cuma tauhid aja, juga harus mempelajari syiriknya. Belajar tauhid terus, syiriknya nggak dibahas. Akhirnya apa? Syirik disangka tauhid. Gitu. Belajar akidah yang benar saja, akidah yang batilnya tidak dipelajari. Akhirnya akidah yang batil pun dianggap akidah yang benar. Iya, itu kan yang menyampaikannya jenggotan, jubah, baca Qurannya fasih, pinter bicaranya. Ya, kalau orang-orang sesat, tidak pinter, tidak punya penampilan yang menakjubkan, mana laku mereka? Gak akan laku kesesatan itu. Kalau yang menyampaikannya adalah orang-orang yang gak bisa ngomong, penampilannya dibenci, maka demikianlah orang-orang munafik itu disebutkan di dalam surat Al-Munafikun apa? Tu'ajibuka ajsamuhum. Jadi zahir mereka, penampilan mereka, perform mereka itu sangat menakjubkan kamu. Kamu tertarik. Fisiknya bagus, ngomongnya jelas. Alur pembicaraannya jelas. Maka dengan demikian mereka bisa merekrut pengikut sebanyak-banyaknya. Kalau tidak begitu ya mereka tidak akan laku. Ya, itulah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Mudah-mudahan inti permasalahan tadi bisa ditangkap ya. Jadi kalau ditanya, apakah syirik itu menyembah berhala? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kita katakan bisa tidak. Kalau seandainya pertanyaan atau pernyataan tadi memaksudkan bahwa syirik itu hanya terbatas kepada penyembahan batu dan kayu. Karena identiknya berhala itu batu dan kayu. Maka kalau itu maksudnya, pernyataan atau pertanyaan tadi jawabannya adalah apa? Tidak benar. Tapi kalau yang dimaksud dengan menyembah berhala itu adalah menjadikan berhala sebagai wasilah, tujuannya tetap kepada Allah Ta'ala. Sehingga yang disebut berhala itu bukan cuma kayu dan batu, tapi juga bisa masuk nabi, bisa masuk wali, bisa masuk orang soleh. Pokoknya yang selain Allah Ta'ala yang disembah oleh manusia. Maka itu adalah benar. Pernyataan syirik itu adalah menyembah berhala. Karena berhala yang dimaksud bukan sekedar batu dan kayu, tapi pokoknya selain Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kajian kita hari ini tidak ada yang memotong-motong. Dicuplik, dipotong yang disusun menjadi salah maksudnya. Karena memang ini sangat rentan. Ya, pernyataan tidaknya kalau dibuang akhirnya menjadi iya. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan dakwah sunnah dan tauhid di negeri ini. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Yang pertama, pertanyaannya yang saya tangkap, maksudnya di mana letak syiriknya kalau sekedar menjadikan makhluk tersebut sebagai perantara.
Letak syiriknya di mana? Itu maksudnya ya. Pertama, Allah sendiri yang menyebutnya sebagai kesyirikan. Dalam surat Az-Zumar ayat 3, kemudian yang tadi yang sudah kita bacakan surat apa? Al-Isra ayat 57. Allah sendiri yang menyebutkan bahwa menjadikan mereka sebagai perantara itu adalah syirik. Allah sendiri yang menyebutkan itu syirik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mencoba menghubungkan. Syirik itu kan menyekutukan. Sekutu itu artinya apa? Ada pihak yang memiliki hak sama dengan pihak yang lain. Walaupun tidak sepenuhnya. Umpamanya, ini adalah sekutu saya dalam usaha bersama. Artinya saya dengan dia punya hak yang sama dalam perusahaan tersebut. Walaupun kisaran haknya gak mesti sama. Saya punya saham 80%, dia cuma 20%. Cuma sama-sama punya apa? Punya hak. Paham ini? Nah, sekarang dia sholat kepada siapa? Allah Ta'ala. Berdoa meminta pada siapa? Tujuannya kepada Allah. Tapi yang dipanggil dalam doanya kepada siapa? Orang soleh tersebut. Sholat hak siapa? Allah. Doa hak siapa? Allah. Nah, dia sudah membagi-bagi. Ini orang soleh ternyata punya hak sama dengan Allah Ta'ala. Walaupun hak dia hanya dalam doa saja. Sholatnya langsung kepada Allah. Saumnya langsung kepada Allah. Zakatnya juga niatnya langsung kepada Allah. Cuma doa saja kepada ini. Mungkin kalau seperti yang saya contohkan tadi, Allah 80%, ini 20%. Tapi kan sama-sama punya apa? Hak dalam syarikat ibadah ini. Ini syarikat ibadah bukan syarikat usaha ini. Ya. Itu kalau kita hubungkan titik temu antara arti syirik dengan praktek tadi. Yang kedua, titik temunya juga bisa begini. Bahwa ketika dia menjadikan orang ini sebagai perantara tujuan kepada Allah Ta'ala, kita tanya, kenapa sih pakai perantara? Kenapa pakai perantara? Kok enggak langsung aja doanya kepada Allah Ta'ala? Enggak usah ribet pakai perantara? Kenapa? Ya, doanya mudah diterima sama Allah. Itu dari sisi dia ini. Dari sisi Allahnya apa? Itu kan pandangan dia terhadap dirinya. Sementara pandangan dia terhadap Allah Ta'ala. Ya, kita kan kalau saya berhubungan dengan akhi ini, apa saya hanya memandang dari sudut pandang pribadi saya aja, nggak peduli terhadap pandangan dia dalam masalah pergaulan ini? Kita bergaul dengan Allah Ta'ala, yaitu ibadah. Apa kita melihatnya dari sudut pandang kita saja, nggak melihat kepada sudut pandang Allah Ta'ala? Coba tanyakan. Kamu menjadikan ini sebagai perantara. Sudut pandang kamu, karena kamu banyak dosa. Ini orang soleh kan gitu. Sekarang sudut pandang Allah apa? Coba kamu jelaskan. Sampai perlu ada perantara ini apa? Mungkin jawabannya apa? Tebak-tebak aja. Walaupun sudah dijelaskan oleh para ulama. Iya, saya paham biar cepat dikabulkan. Itu kan pandangan dia untuk dirinya. Sekarang dia memandang Allah seperti apa sampai harus ada perantara ini? Pandangan Allahnya terhadap pihak Allahnya apa? Enggak ada jawaban itu. Kalau Allah menjadikan mana dalilnya? Maka jawabannya begini, dijelaskan oleh para ulama. Itu suudzon mereka. Yazunnuna billahi dzanna sau. Mereka menyangka kepada Allah dengan sangkaan yang jelek. Itu apa? Bahwa untuk mengabulkan doa hamba-hambanya, Allah membutuhkan orang yang lebih suci dari dia supaya Allah mengabulkan doanya.
Nah kalau jatuhnya kepada itu, berarti apa? Makhluk tersebut dianggapnya membantu Allah. Menolong Allah. Kalau membantu Allah berarti apa pihaknya? Sejajar kan gitu. Ini usaha 100%. Saya cuma punya 80%. Nah, dibantu sama beliau 20%. Jadinya sekutu. Jadi dia mensepadankan orang soleh dengan Allah Ta'ala. Bahwa Allah butuh kepada orang soleh ini untuk pengkabulan doa kita. Berarti kan Allah butuh kepada sesuatu tersebut berarti apa? Allah ada ketergantungan kepadanya. Allah ada unsur kelemahannya sehingga butuh kepada orang perantara ini. Itu juga titik temu antara masalah ini menjadikan perantara dengan penamaan sebagai syirik. Pertanyaan kedua tadi apa? Ya. Bijahi itu ya. Ya. Itu syirik juga. Syirik juga. Yang jadi pertanyaannya apa? Orangnya. Nah, tapi tidak berwasilah dengan orangnya, tapi berwasilah dengan kemuliaannya. Nah, yang jadi masalah di mana letak syiriknya. Kalau tadi kan minta kepada orang yang sudah mati, berarti kepada zat orangnya gitu ya. Nah, kalau ini mah bukan kepada zat orangnya, ini dengan apa? Bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa bijahi Abi Bakrin, wa bijahi Umar gitu ya maksudnya ya. Di mana letak kesyirikannya? Nah, kita back kembali kepada yang pertanyaan pertama. Kenapa mesti orang soleh dijadikan sebagai perantara? Kok bukan penjahat kelas kakap dijadikan perantara? Apa alasannya? Ya, sudah. Ini ketemu titiknya nih. Sama seperti yang tadi. Jadi gini, dia datang kepada orang soleh, dijadikan perantara kepada Allah Ta'ala, karena kesolehan dia. Kalau seandainya orang ini adalah penjahat kelas kakap, dia tidak akan datang. Berarti intinya, kepada zat orangnya, apa sifat kesolehannya? Gara-gara sifat kesolehannya dia dijadikan sebagai perantara. Nah ini saya tidak berwasilah dengan zat Nabi, tidak berwasilah dengan zat orang soleh, tapi berwasilah dengan sifat kemuliaannya. Bedanya apa dengan yang tadi? Sama-sama dengan, ya kalau ini mungkin zat dan kesolehannya, kalau ini hanya kesolehan saja. Tapi kesolehan dia, sifat dia, makhluk atau bukan makhluk? Ya sama aja. Kalau cuma sekedar kepada zat saja, mungkin orang akan datang kepada orang kafir, datang kepada penjahat kelas kakap atau sebagainya. Bahkan orang yang tidak dikenal namanya saja di dunia, mungkin dia akan datang kepadanya. Tapi jarang-jarang, walaupun sekarang ada orang musik seperti itu. Tapi jarang-jarang itu dilakukan. Datang itu kepada orang soleh karena ada sifat kesolehannya. Ya, maka kalau sekedar tawasul dengan sifat kesolehannya, tidak dengan apa? Dengan zat orangnya, maka kita katakan ya sama saja. Sama saja, ya itu masih berkaitan dengan orangnya. Walaupun dia mengatasnamakan hanya jahnya saja. Ya tawasul dengan jah Nabi, tawasul dengan jah para sahabat itu juga sama, termasuk apa? Kesyirikan. Ya, wallahu ta'ala alam. Kalau cara menjelaskan kepada orang-orang yang sering melakukan ziarah ke makam-makam orang soleh yang berdalih tidak menyembah namun mendoakan dan berterima kasih atas jasa-jasanya dalam Islam.
Jadi mungkin prakteknya orang ini datang ke kuburan orang soleh, sering gitu ya, rutin, sering ke kuburan orang soleh. Tidak meminta, wahai wali, wahai orang soleh, tolong sampaikan doa saya. Dia tidak begitu ya. Cuma dia mengatakan, assalamualaikum ya wali Allah misalkan. Mengucapkan salam, kemudian mendoakannya. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kemudian, jazakallah, ya, saya ucapkan terima kasih atas jasa kamu, Islam tersebar di tempat kami. Umpamanya seperti itu. Nah, ini mungkin maksud pertanyaannya ya. Jadi di sini tidak ada permintaan dia kepada orang tersebut. Maka kita katakan itu bukan syirik. Itu bukan syirik. Tapi itu jatuhnya kepada apa? Bid'ah. Karena kalau sering melakukan, merutinkan datang ke kuburan orang soleh, itu masuknya kepada id. Dan itu yang Rasulullah SAW berlindung kepada Allah, dan itu salah satu wasiat Rasul yang terakhir ketika beliau sakit sebelum meninggal. Itu apa? La taj'alu qabri idan. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Id itu sesuatu yang terulang-ulang. Id itu bisa berupa tempat, bisa berupa waktu, bisa berupa pekerjaan. Nah, ini yang disebutkan Nabi, jangan jadikan kuburanku sebagai id. Maksudnya tempat yang berulang-ulang apa? Dikunjungi. Berulang-ulang, merutinkan mengunjungi kuburan Nabi SAW. Maka ini termasuk suatu yang bid'ah ya, kalau rutin dilakukan. Tapi ini mah nggak rutin. Cuma ya tahun ini dan kayaknya tahun kemarin juga pernah. Jadi saya nggak rutin melakukannya ya. Cuma tahun ini aja bermaksud untuk ziarah ke kuburan wali fulan atau orang soleh fulan. Nggak rutin. Sehingga tidak menjadikannya itu. Maka ini juga apa? Dilarang. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajida. Jadi jangan mempersiapkan perjalanan khusus ya, kecuali kepada 3 masjid. Jadi ke kuburan itu nggak boleh. Oh masa nggak boleh? Kan ziarah kubur di Sereta. Yang namanya ziarah kubur nggak mesti ke luar apa? Itu bukan omongan saya ya. Nggak mesti keluar kota, nggak mesti keluar apa provinsi, nggak perlu keluar pulau, nggak. Di belakang rumahnya ada kuburan nggak? Di kampungnya ada kuburan nggak? Ya sudah ke situ. Karena inti dari ziarah kubur itu adalah mengingat kematian. Ya. Jadi ini kena, itu kena. Oh saya tidak rutin. Ya. Saya juga datang ke sana ya bukan menghususkan. Kan saya juga biasa kalau ziarah kuburan di kampung saya. Cuma sekedar ingin mendoakan dan berterima kasih saja. Maka yang namanya mendoakan bisa dari jauh. Rasulullah mengatakan apa? Sallu alayya haitsuma kuntum fa inna salatakum tablughuni. Bersolawatlah kepadaku di mana saja kalian berada. Gak mesti datang ke kuburannya. Karena salawat kalian akan sampai kepadaku. Jadi untuk bersolawat kepada Nabi gak perlu datang ke kuburannya. Wah repot kalau setiap salawat datang ke kuburannya. Tiap sholat harus ke Masjid Nabawi. Nah, jadi paham ya. Dan perhatikan ini. Wah ini ringan. Ini kan bukan syirik katanya. Ketahuilah bahwa kesyirikan umat Nabi Nuh berawal dari ini. Kesyirikan umat Nabi Nuh berawal dari ini. Ya. Tentang 5 nama yang disebut dalam surat Nuh. Wad, Suwa, Ya'uq, Yaguth, dan Nasr. Pertama kalinya mereka lakukan apa?
mengenang jasa-jasa mereka. Itu awalnya. Sampai kata Ibnu Abbas, 3 periode kemudian sudah dilupakan maksud mengenang ini, menghormati jasanya. Sudah dilupakan. 3 periode kemudian yang datang menyangka memang ini diperuntukkan untuk dijadikan sebagai wasilah. Jadilah kesyirikan. Jadi ya maju kena, mundur kena. Nah, ini kena, itu kena. Jadi bagaimana? Ya nggak usah dilakukan. Cukup mendoakan mereka dari jauh dan berterima kasih kepada mereka atas jasa-jasanya adalah dengan menyebarkan ajaran atau Islam yang mereka ajarkan. Tentu Islam sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wallahu taala alam. Cukup? Arif? Mana panitianya? Cukup? Ya. Sampai sini dulu pertemuan kita pada bulan ini, karena kita sebulan sekali. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa difahami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.